Halo teman-teman, yuk kita bahas tentang sistem pernapasan. Apa sih sistem pernapasan itu? Sistem pernapasan bagian atas terdiri dari hidung, rongga hidung, faring, dan laring. Saluran pernapasan bagian atas memiliki beberapa fungsi, berperan dalam penciuman, serta memastikan udara yang masuk ke dalam saluran pernapasan bagian bawah terasa hangat, lembab, dan bersih. Mari mengenal apa saja sistem pernapasan. Pernapasan atas, yang pertama yaitu ada hidung, di mana jalan masuk udara utama dan terdiri atas rongga berukuran besar yang tidak beraturan yang dibagi menjadi dua lubang yang sama besar oleh suatu septum. Yang kedua yaitu ada faring. Faring terbagi menjadi tiga bagian, yakni nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring yaitu saluran pernapasan bagian depan, orofaring yaitu saluran pernapasan bagian belakang, dan laryngofaring bagian laryngeal faring yang memanjang dari atas orofaring dan berlanjut ke bawah osofagus. Yang ketiga yaitu ada laring, di mana laring atau kotak suara memanjang dari langit-langit lidah dan tulang tiroid hingga trakea. Selanjutnya yaitu ada pernapasan bawah. Yang pertama ada trakea, di mana kelanjutan dari faring. Panjang trakea sekitar 10-11 cm dan terutama terletak di bagian median di depan osofagus. Fungsi trakea sebagai penunjang dan menjaga kepatenan dan refleks batuk. Yang kedua yaitu ada bronkus, pecabangan yang terdapat pada ujung batang tenggorokan atau trakea. Bronkus mempunyai dua pecabangan, bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Selanjutnya yaitu ada paru-paru. Terdapat dua paru di mana masing-masing terletak di samping garis medialis rongga toraks. Paru kanan dibagi menjadi tiga lobus yaitu superior, medialis, dan inferior. Paru kiri dibagi menjadi dua lobus yaitu superior dan inferior. Paru kiri berukuran lebih kecil daripada paru kanan karena jantung menempari ruang kiri garis medialis. Selanjutnya yaitu ada pleura, di mana pleura terdiri atas kantong membran serosa yang tertutup medialis dan berisi sedikit cairan serosa. Terdapat dua lapisan yaitu pleura viscera dan pleura parietal. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke proses respirasi internal dan eksternal. Pernapasan dalam atau internal, yaitu merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Pada pernapasan dalam atau bisa disebut dengan pertukaran gas di dalam jaringan tubuh, di mana darah masuk ke dalam jaringan tubuh, oksigen meninggalkan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam cairan jaringan tubuh. HbO2 sama dengan hemoglobin ditambah oksigen. Pernapasan luar atau eksternal. Pernapasan luar merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Proses respirasi luar atau eksternal. A. Ventilasi, yaitu udara bergerak masuk dan keluar dari paru-paru. B. Difusi, yaitu proses respirasi yang mencakup proses difusi gas-gas melintasi membran antara alveolus kapiler yang tipis. C. Transportasi gas, merupakan proses pendistribusian O2 kapiler ke jaringan tubuh dan CO2 jaringan tubuh ke kapiler. Sirkulasi pulmonal berasal dari ventrikel kanan yang tebal dindingnya 1/3 dari tebal ventrikel kiri. Selain aliran melalui arteri pulmonal, ada darah yang langsung mengalir ke paru-paru dari aorta melalui arteri bronkialis. Darah ini adalah darah kaya oksigen dibandingkan dengan darah pulmonal yang relatif kekurangan oksigen. Darah ini kembali melalui vena pulmonalis ke atrium kiri. Arteri pulmonalis membawa darah yang sudah tidak mengandung udara dari ventrikel kanan ke paru-paru. Cabang-cabangnya menyentuh saluran-saluran bronkial sampai ke alveoli halus. Alveoli itu membelah dan membentuk jaringan kapiler, dan jaringan kapiler itu menyentuh dinding alveoli, gelombang udara.
Kapasitas paru mencakup beberapa volume udara, yaitu 1. Volume tidal, jumlah udara yang masuk dan keluar paru saat tiap siklus pernapasan, sekitar 500 mili dalam kondisi istirahat. Kedua, volume cadangan respirasi, volume udara tambahan yang dapat dihirup ke paru pada saat inspirasi maksimal. Yang ketiga, kapasitas inspirasi, jumlah udara yang dapat diinspirasi dengan upaya maksimum. Yang keempat, kapasitas residu fungsional, jumlah sisa udara dalam saluran nafas dan alveoli di akhir ekspirasi. Yang kelima, volume cadangan ekspirasi, volume udara terbesar yang dapat dikeluarkan dari paru saat ekspirasi. Yang keenam, volume residu, tidak dapat langsung diukur, tetapi volume ini merupakan volume udara sisa di paru setelah ekspirasi. Dan yang terakhir, kapasitas vital, volume maksimum udara yang dapat masuk dan keluar paru. Selanjutnya yaitu proses ventilasi dan difusi. Ventilasi adalah proses keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida antara atmosfer dan alveoli paru-paru. Mekanisme ventilasi. Selama inspirasi, udara berjalan dari luar ke dalam trakea, bronki, bronkiolus, dan alveoli. Selama ekspirasi, gas alveolar berjalan seperti inspirasi dengan alur terbalik. Faktor fisik yang mempengaruhi jalan udara masuk dan keluar paru adalah gabungan dari ventilasi mekanik yang terdiri atas perbedaan tekanan udara, resistensi jalan udara, dan komplikat paru. Proses difusi memegang peranan penting dalam sistem pernapasan manusia, terutama dalam pertukaran gas di paru-paru. Difusi terjadi di alveolus, yaitu kantong udara kecil dalam paru-paru, di mana oksigen dari udara yang masuk ke paru-paru berdifusi melalui dinding alveolus ke dalam darah di penutupnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tekanan parsial oksigen yang lebih tinggi dari alveolus dibandingkan di darah halus. Sebaliknya, karbon dioksida yang merupakan produk limbah metabolisme berdifusi dari darah ke alveolus karena tekanan parsial karbon dioksida lebih tinggi di daerah daripada di alveolus. Proses ini memungkinkan tubuh mendapatkan oksigen yang cukup untuk kebutuhan metabolisme dan mengeluarkan karbon dioksida secara efektif. Gas difusi ini merupakan proses pasif yang tidak memerlukan energi, tetapi sangat bergantung pada luas permukaan alveolus, ketebalan membran, serta perbedaan tekanan parsial gas-gas tersebut. Proses ini vital dalam menjaga keseimbangan oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh, sehingga sangat penting untuk kesehatan dan fungsi organ-organ tubuh secara optimal.